Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Tata nama asam alkanoat dan ester atau alkil alkanoat. Perhatikan perbedaan struktur asam alkanoat dengan alkil alkanoat atau ester. Perhatikan bedanya. Ini asam RCOOH. Sedangkan ester adalah RCOOR. Jadi bedanya adalah pada H dan R yang terikat pada O. Ya. Kalau asam O-nya mengikat H, kalau ester O-nya mengikat alkil. Ini ingat-ingat. Harus cermat ya. C gugus fungsi selalu diberi nomor 1, baik asam alkanoat maupun ester ini, C gugus fungsi selalu diberi nomor 1. Sehingga letak gugus fungsi tidak perlu dituliskan dalam struktur namanya lagi. Nah, itu selalu nomor 1. Sekarang tata nama asam alkanoat. Nama iupaknya atau nama sistematiknya seperti ini. Asam, jangan lupa diawali kata asam, nomor, alkil, alkanoat. Nah, ini nomornya menunjukkan letak alkilnya, sedangkan alkanoat menunjukkan rantai C terpanjangnya. Perhatikan untuk contoh yang ini adalah gugus asam karboksilat, COOH. Nah, kalau tangan yang kosong ini mengikat H, maka ini adalah asam alkanoat yang paling sederhana. C-nya paling sedikit. Jadi cukup namanya alkanoat saja, asam alkanoat. C-nya 1, maka namanya asam metanoat. Yang ini C-nya jadi 2, ya. Maka namanya asam etanoat. Yang ini C-nya 3, namanya asam propan. Sekarang untuk nama yang ada cabangnya. Strukturnya sama, perhatikan. Ini. Nah, maka C gugus fungsinya harus nomor 1. Maka nomor 2-nya ini mau gimana? Ke bawah atau lurus? Tentu saja lurus yang lebih panjang ya. Nah, berarti di C nomor 2 ada metil. Maka ikuti struktur di atas, diawali kata asam, kemudian nomor alkil, yaitu apa? 2 metil, terus nama alkanoatnya, karena C-nya 4 ini, maka alkanoat, namanya butanoat, C-nya 4. Ini, nah ini kelihatannya sulit ya, padahal susah. Nah, ini nomor 1-nya di mana? Ini nomor 1, 2, 3, nah ini linguk ini. Lurus apa ke atas? Oh, ternyata ke atas lebih panjang. Maka pilih yang ke atas. 4 dan 5. C-nya 2 itu 4 dan 5. Maka yang ini adalah metil dua-duanya. Dimetil di nomor 2 dan 3. Maka namanya ikuti struktur di atas. Diawali kata asam. Terus nomor alkilnya 2,3 dimetil. Terus C-nya, rantai C-nya 5, namanya pentanoat. Asam 2,3 dimetil pentanoat. Contoh ini cara penulisan satu baris ya. Maka ini bisa dijabarkan kalau membingungkan. Yaitu ini dijabarkan ini. Ada CH3 sebanyak 3 terikat pada C itu. Maka gambarnya begini. Nah, dilihat. Nah, itu CH3 sebanyak 3 terikat pada C tengah itu. COOH. Maka nomor 1-nya di sini, nomor 2, 3-nya kemana? Ke atas, ke bawah, ke samping, sama saja. Kita pilih yang lurus. Maka ini dan ini namanya dimetil. Maka nama lengkapnya
asam 2,2. Nah, karena ada 2 di nomor yang sama, maka harus ditulis 2 kali. Ya, tidak cukup 2 dimetil, tidak boleh. Harus 2,2 dimetil. Baru kemudian rantainya 3. Jadi namanya adalah propanoat. Oke, bisa dimengerti? Selanjutnya nama lazim atau nama trivialnya dari asam alkanoat ini adalah seperti ini. Rumus bangunnya HCOOH. Maka nama iupaknya asam metanoat. Nama lazimnya asam format. Format dari kata formica yang artinya semut. Jadi asam metanoat ini atau asam format ini ada di dalam air liur semut. Itu. Kemudian yang C-nya 2, CH3COH, namanya asam etanoat. Maka nama lazimnya asam asetat. Asetat dari kata asetum yang artinya cuka. CH3CH2COH, namanya asam propanoat. Nah, di lazim namanya asam propionat. Nah, hampir sama ya, propanoat dengan propionat. Tapi hati-hati ini. Nah, protopion itu artinya lemak pertama dari suatu hewan, itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, yang C-nya 4. Ya, C-nya 4 namanya asam butanoat. Maka nama lazimnya asam butirat. Butirum dari kata mentega. Kemudian yang C-nya 5, asam pentanoat. Ya. Maka nama lazimnya asam valerat. Valere itu dari nama suatu tanaman katanya. Nah, ini cukup dihafalkan. Asam format, asetat, propionat, butirat, valerat. C1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu ya. Jika nama lazim dari asam ini strukturnya memiliki cabang, maka perlu kita ketahui bahwa ada penomoran yang sedikit berbeda, yaitu menggunakan huruf Latin, di mana atom C nomor 2 itu disebut alfa atau C alfa, C ketiga, C beta, C keempat, C gamma. Ingat-ingat ini untuk mengingatkan lagi bahwa kalau C-nya 1 format, C-nya 2 asetat, C-nya 3 propionat, C4 butirat, C5 valerat ya. Ini untuk mengingat saja. Contoh ini, maka nomor satunya ini 2, 3, 4. Maka C kedua itu disebut C alfa. Nah, maka itu C alfa. Yang C ketiga namanya C beta, yang keempat C gamma. Untuk molekul ini, maka ada metil di C nomor 2 atau C alfa. Maka namanya yaitu diawali dengan kata asam, nomornya diganti huruf itu alfa metil, baru kemudian dihitung rantai C-nya 4. Ingat, kalau C-nya 4 namanya adalah butirat. Maka asam alfa metil butirat. Nah, yang ini perhatikan, maka nomor satunya ini 2, 3. Atau C ini namanya C alfa. Ya. Ada OH pada C alfa. Ini OH-nya pada C alfa. Maka ini namanya hidroksi, sehingga nama keseluruhannya adalah asam alfa hidroksi, rantainya 3 itu, propionat. Nah, asam alfa hidroksi propionat, atau sering disebut asam laktat, asam susu ya, yang membuat pegal-pegal otot kalau berolahraga itu. Setelah berolahraga pegal itu karena terkumpulnya asam laktat pada otot. Oke. Nah, contoh ini. Maka cari gugus fungsinya, yaitu diberi nomor 1, 2, 3. Nah, kemana ini? Ke atas ya, C yang ada C-nya atas itu. 4 dan 5. Maka ini ada C alfa, ini C beta. Nah, pada C alfa terikat metil. Pada C beta
terikat gugus OH atau hidroksi. Maka namanya diawali kata asam. Nah, alfanya didahulukan. Alfa metil baru beta. Beta hidroksi. Terus C-nya 5 berarti valerat. Nah, asam alfa metil beta hidroksi valerat. Itu tata nama lazim untuk asam karboksilat atau asam alkanoat. Sekarang kita akan memberikan nama ester atau alkil alkanoat. Nama EUPAC atau nama sistematik dari ester berikut ini. Alkil, nomor, alkil, alkanoat. Nah, alkil yang di depan ini adalah alkil yang terikat pada O, ya, pada O, C gugus fungsi itu tadi. Nah, jadi yang disebutkan dulu alkil yang terikat pada O. Sedangkan nomor ini adalah nomor alkil yang terikat pada rantai C ini nanti. Nah, alkanoatnya adalah rantai C-nya itu sendiri. Perhatikan ini. Cari gugus fungsinya, kemudian cari O-nya, maka ini C gugus fungsi nomor 1, 2, 3, 4. Terus, nah inilah alkil yang terikat pada O. Ini yang akan disebutkan paling dulu ini, di depan itu. Namanya metil. Sedangkan ini metil terikat pada rantai nomor 2 ya, nomor 2. Maka namanya, perhatikan strukturnya, alkilnya dulu yang ada O disebutkan. Nanti ya. Nah, metil, baru kemudian etilnya di nomor 2. 2 etil, terus rantai C-nya 4. Butanoat. Metil, 2 etil butanoat. Berikutnya, kalau ditulis garis seperti ini, maka ini bisa dibentangkan menjadi seperti ini. Ya, CH3 sebanyak 2 terikat pada CH. Tuh. Nah, kamu lihat C2H5 adalah alkil yang terikat pada O yang bernama etil. Kemudian nomor satunya pada C itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka yang ini namanya metil di nomor 2. Ingat-ingat yang disebutkan dulu adalah alkil yang terikat pada O, yaitu etil. Nah, baru kemudian metil yang ada pada rantai, yaitu metil di nomor 2. Maka namanya 2 metil. Baru rantainya 3, namanya propanoat. Asam, apa ini? Metil, 2 metil propanoat. Tidak ada kata asamnya ya, karena ini adalah ester. Nah, tanpa kata asam. Sekarang nama lazim dari ester. Sama seperti nama trivial asam karboksilat, hanya saja kata asam diganti oleh nama alkil yang terikat pada O. Nah, kemudian rantainya nanti menggunakan nama rantai trivial, yaitu C1 format, asetat, propionat, butirat, valerat ya, 1-5. Dan perhatikan contoh ini. Nah, contoh ini C gugus fungsinya 1, 2, 3, 4. Sedangkan gugus alkil yang terikat pada O namanya metil. Maka namanya adalah metil, 4C-nya butirat, metil butirat. Kemudian yang berikut ini adalah C nomor 1, 2, 3. Maka pada C nomor 2 nama lainnya adalah C alfa. Yang di nomor 3 saya tidak tuliskan karena tidak ada gugusnya ya. Nah, kemudian yang di O ini namanya etil. Maka yang di di C alfa namanya hidroksi. Nah, sehingga nama lengkapnya etil alfa hidroksi propionat. Nah, demikianlah tata nama
asam karboksilat dan ester. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau belum, diulangi lagi, didengarkan lagi, oke? Terima kasih.